Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Setiawati dari kelas 12 Agama nomor absen 14. Saya akan menyampaikan materi tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Berikut adalah submateri yang akan saya bahas tentang materi kehidupan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kedua, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, runtuhnya masa Orde Baru. Baiklah, saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Dalam kancah politik internasional, Indonesia merapat ke blok barat dalam kontestasi Perang Dingin. Modal-modal asing dari Amerika Serikat misalnya mengalir deras, sedangkan hubungan dengan blok timur berkurang drastis. Hal ini juga dikarenakan dilarangnya ideologi komunisme berkembang dan dianggap merupakan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Jadi, pada masa pemerintahan Orde Baru ini, Indonesia memang lebih merapat ke blok barat daripada ke blok timur. Ditandai dengan masuknya modal-modal asing dari Amerika Serikat yang mengalir deras, sedangkan hubungan dengan blok timur berkurang secara drastis. Nah, hal ini juga dikarenakan blok timur menganut ideologi komunisme, sedangkan di Indonesia ideologi komunisme dianggap sebagai gangguan terhadap ideologi Pancasila. Sehingga politik Indonesia pada masa Orde Baru lebih merapat atau lebih condong ke blok barat dalam kontestasi Perang Dingin. Selanjutnya, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit dalam waktu yang singkat, disokong oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui konsorsium IGGI. Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan, dan pembatasan kredit, serta menunda pembayaran utang luar negeri. Kebijakan ini merupakan rehabilitasi dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Jadi teman-teman, ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru ini dapat bangkit dalam waktu yang singkat karena disokong oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui konsorsium IGGI. Sehingga Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Selain itu, pemerintah pada masa Orde Baru juga melakukan pengawasan yang ketat, peningkatan pajak, penghematan dan pembatasan kredit, serta penundaan pembayaran utang luar negeri. Nah, kebijakan ini merupakan upaya rehabilitasi dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang disebut Repelita. Pembangunan ekonomi nasional melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program Repelita dinilai sukses memberikan dampak positif pada perekonomian nasional pada masa Orde Baru. Repelita 1, yaitu tahun 1969 sampai dengan tahun 1974, menekankan pada pertanian dan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Repelita 2, tahun 1974 sampai dengan 1979 menekankan pada pemerataan pembangunan luar Jawa, Bali, dan Madura, salah satunya melalui transmigrasi. Repelita 3, pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1984 menekankan pada industri padat karya dalam rangka meningkatkan ekspor. Repelita 4, tahun 1984
sampai dengan tahun 1989 menekankan pada penciptaan lapangan kerja baru, terutama dalam bidang industri. Dan Repelita 5 pada tahun 1989 sampai dengan 1994 menekankan pada pembangunan sektor transportasi, komunikasi, dan juga pendidikan. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir yang akan saya bahas adalah materi tentang runtuhnya masa Orde Baru. Keruntuhan masa pemerintahan Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang membuat nilai tukar rupiah jatuh. Sebelumnya, nilai rupiah berada di angka Rp2.380 per dolarnya. Namun, pada bulan Juli tahun 1998, 1 dolar Amerika Serikat dihargai Rp16.650. Selain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, angka utang luar negeri swasta juga sangat besar. Per Maret 1998, total utang luar negeri dikabarkan tembus hingga nominal 138 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sekitar 72,5 miliar dolar Amerika Serikat merupakan utang swasta. Selanjutnya, juga terjadi krisis kepercayaan pasar dan masyarakat. Rontoknya kepercayaan pasar dan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang pelin-pelan dalam menangani krisis, alhasil investor asing pun enggan memberi bantuan finansial secara cepat. Bantuan dari IMF sebesar 43 miliar US dollar dan pembaharuan kebijakan tidak membawa dampak positif sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah semakin menurun sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, pukul 10 di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.